Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Pak De Setia 29 Lur. Salah satu komponen yang tidak kalah penting yang ada di mobil kita yaitu kampas kopling atau prodo kopling. Nah, sebagai komponen yang penting kita harus jeli, harus tahu cara penggunaannya agar kopling itu atau prodo kopling itu awet, tidak cepat aus, tidak cepat rusak. Jadi kalau kita menggunakan mobil dengan benar, tentunya masa waktu pemakaian dari produk kopling itu akan teramat sangat lama, Lur. Jadi kalau dihitung di jarak tempuh ya, kalau dihitung penggunaan dengan jarak tempuh itu bisa 80.000 km lebih. Kalau kampas kopling kita bertahan sampai 80.000 km lebih, itu artinya kita benar, kita tepat dalam menggunakan kendaraan. Dan penyebab kampas kopling itu cepat rusak itu apa aja? Itu ada beberapa hal, Lur. Yang pertama, saat kita start awal tentunya, saat kita mulai mengemudi, itu cara melepas dan menginjak pedal gasnya secara ekstrim. Itu yang membuat kampas kopling atau produk kopling tadi cepat aus. Secara ekstrim bagaimana Pak D? Seperti pembalap. Kalau kita tahu pembalap ya, dia melepas pedal koplingnya dengan cepat dan menginjak pedal gasnya sangat ekstrim. Jadi cus gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada suara gesekan antara ban dan jalan itu sangat kuat. Kik 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 gitu. Kalau kita biasakan seperti itu, maka kampas kopling atau produk kopling kita tidak bisa awet, Lur. Akan cepat aus. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan dari kaki kita, kaki sebelah kiri tentunya ya. Jadi kalau kita sudah berjalan seperti ini, kita harus membiasakan, dan ini wajib hukumnya, bahwa kaki kiri kita tidak boleh kita letakkan di atas pedal kopling secara terus menerus, kecuali saat dibutuhkan. Maksudnya secara terus menerus itu bagaimana? Saat ini saya sedang berjalan kecepatan 40-50, RPM di 2000 lah ya, lebih kurang karena santai nih. Kaki kiri saya akan saya letakkan di atas pedal kopling terus, secara terus menerus akan seperti ini. Dan ini bisa mempengaruhi produk kopling, bisa mempengaruhi kampas kopling itu cepat aus, cepat rusak. Karena apa? Karena setelan pedal kopling itu kita tidak tahu dangkal dan dalamnya. Kalau kita taruh kaki kita di atas pedal kopling terus, maka secara tidak langsung mungkin bertahap kampas kopling itu akan terganggu, bergesekan dan tidak bergesekan, tidak gitu aja. Jadi lama-lama akan aus. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita terlalu sering memainkan yang namanya setengah kopling. Setengah kopling itu perlu, setengah kopling itu wajib dipelajari dan harus dikuasai oleh seorang pengemudi. Karena apa? Karena setengah kopling itu memang ada masanya kita butuh, ada masanya kita perlu. Namun kita menggunakannya di waktu-waktu tertentu saat dibutuhkan. Kita tidak bisa menggunakannya secara terus-menerus. Itu juga akan mempengaruhi kampas kopling kita, bisa cepat aus, cepat rusak, cepat terbakar. Ya. Selanjutnya lagi apa? Selanjutnya kita menggunakan mobil antara kecepatan dan gigi persneling itu tidak sesuai. Artinya apa? Misalkan kita menggunakan mobil dengan RPM di 3.500 atau 4.000 ya. Lalu kita gunakan gigi persneling 2 yang seharusnya kecepatan itu maksimal di 40
km per jam dengan RPM 2500-3000 tadi, kita tetap menginjak gasnya terus-menerus. Menginjak terus-menerus sampai kecepatan itu sampai 60 di gigi 2. Itu teramat sangat akan mempengaruhi keawetan dari kampas kopling kita loh. Makanya gunakan antara kecepatan atau RPM dengan gigi persneleng. Itu harus seimbang. Itu sangat berpengaruh lur. Jadi kampas kopling itu memang harganya murah, tidak terlalu mahal. Kalau dengan pemakaian yang 2-3 tahun itu sebenarnya sih murah hitungannya ya. Tapi kalau kita bisa menggunakannya di jangka waktu yang lebih panjang, itu akan lebih bagus. Nah, selanjutnya yang bisa mempengaruhi kampas kopling itu awet dan tidaknya itu apa? Saat kita berhenti di tanjakan. Stop and go lah istilahnya ya. Stop and go. Kita berhenti di tanjakan namun dengan jangka waktu yang agak lumayan lama. Kita berhenti di tanjakan dengan menggunakan cara setengah kopling, stop and go tadi. Kita bisa gunakan, namun berhenti itu tidak lama. Tapi kalau kita berhentinya lama, jangan gunakan cara setengah kopling. Kita gantung koplingnya begitu saja. Kita gantung terus, mungkin sampai 15 menit sampai 30 menit, jangan. Mending kita netralkan, kita tarik handrem kita, atau kalau handremnya tidak kuat karena mungkin penumpang kita penuh, kita injak pedal rem. Itu tidak akan mempengaruhi kinerja dari setengah kopling, dari produk kopling. Gitu ya lor ya. Jadi beberapa hal tadi wajib Anda hindari jika ingin produk kopling Anda awet, jika ingin kampas kopling Anda awet. Kalau kampas kopling kita bisa bertahan di jarak tempuh 80.000 km lebih, itu artinya kita pinter. Itu artinya kita bisa menggunakan kendaraan dengan baik, bisa menggunakan mobil dengan baik dan benar. Akan mengurangi pengeluaran kita juga. Itu ya lor ya, itu pengalaman saya, pengalaman yang sudah saya alami dan saat ini saya bagi kepada Anda, pada dulur-dulur semua, saudara-saudaraku semua, khususnya para pemula, agar bisa mengetahui tanda-tanda yang bisa membuat kampas kopling atau produk kopling kita cepat terbakar atau cepat aus. Semoga bermanfaat dan silahkan dipahami, silahkan dimengerti, silahkan dipraktekkan. Tetap semangat untuk pemula, untuk saudaraku semua, jangan menyerah, tingkatkan terus jam terbangnya agar bisa menguasai situasi dan kondisi di jalan raya. Terima kasih. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mantap.